Hai Sobat Wisata, kami dari Project Easy Tourism. Kami adalah penggiat konservasi dan wisata di Indonesia yang memiliki hobi berpetualang, melakukan fotografi, dan juga melakukan mapping menggunakan drone. Nah, pada video kali ini kami mengajak Sobat Wisata untuk melakukan wisata virtual. Karena pada masa COVID-19 ini, di mana kita diwajibkan untuk ada di rumah dan melakukan social distancing dengan yang lain. Nah, yang paling enak adalah kita melakukan wisata virtual seperti saat ini yang akan kami lakukan untuk Sobat Wisata. Pada kali ini kami mau ngajak wisata virtualnya adalah di Taman Nasional Yellowstone. Ini merupakan taman nasional yang sangat terkenal bagi para konservasi, yang suka bekerja di taman nasional. Dan ini merupakan taman nasional yang tertua di dunia, didirikan di 1 Maret pada tahun 1872. Nah, pada tahun 1979 Taman Nasional ini diterima sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Pada sejarahnya, Taman Nasional ini selama 32 tahun dijaga oleh tentara Amerika. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan ilegal di kawasan ini, sehingga harus diproteksi dari kegiatan illegal logging, illegal hunting atau poacher, dan juga perambahan. Nah, jadi bukan hanya di negara kita ya yang ada kegiatan yang ilegal, di Amerika juga banyak pada saat itu. Sobat Wisata, kalau lagi perjalanan dinas atau memang berada di Amerika, mengunjungi Taman Nasional ini sangat menarik. Nah, pada saat ini kalau kita melihat pandemi saat ini, saya coba searching berapa sih ongkos dari Jakarta menuju Wyoming atau airport terdekat dari Yellowstone, itu sekitar 19 juta round trip, dan itu cukup mahal ya. Kita wisata virtual saja. Nah, apa sih yang populer di Taman Nasional ini? Banyak hal, terutama dia terkenal sekali dengan banyaknya sumber air panas dan juga marga satwanya. Nah, yang paling terkenal itu adalah geysernya. Geyser yang terkenal di dunia adalah Old Faithful Geyser, berada di kawasan Yellowstone ini. Lokasi ini juga merupakan bagian dari ecoregion hutan South Central Rockies. Jadi kalau menggunakan pesawat dari Denver, Colorado menuju Jackson Hole Airport yang paling dekat untuk ke Yellowstone, itu dapat melihat pegunungan Rocky. Sobat Wisata, kalau kita ngelihat terjadi pada kawasan ini juga terjadi kebakaran hebat loh. Pada tahun 1988, kawasan ini terbakar hampir sepertiganya. Nah, tentu itu juga mengganggu marga satwa yang ada di dalamnya, karena Taman Nasional ini merupakan habitat dari beruang grizzly, kemudian bison, serigala, dan reptil, dan berbagai flora dan fauna. Nah, kalau kita ngelihat bahwa Taman Nasional Yellowstone ini merupakan lokasi megafauna terbesar dan paling terkenal di Amerika. Nah, oleh karena itu, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan banyak orang untuk datang mengunjunginya, untuk melihat sejarahnya, dan kita bisa membaca informasinya di pusat informasi yang ada disediakan di Taman Nasional ini. Nah, untuk rekreasi sendiri, di sana kita bisa dapat melakukan kegiatan hiking, camping, mancing, dan jalan-jalan. Jalannya beraspal loh. Nanti Sobat Wisata dapat melihat dari wisata virtual yang akan kita putarkan setelah ini, di mana jalan-jalannya semua itu adalah aspal yang sangat mulus. Nah, kalau kita melihat dari dia merupakan pusat sumber air panas, kemudian banyaknya geyser, tentu Sobat Wisata mengetahui bahwa pasti pernah terjadi letusan di Taman Nasional ini. Nah, itu pernah terjadi letusannya itu sampai 5.000 km kubik. Nah, kalau di Indonesia itu seperti Danau Toba.
Nah, super volcano, jadi super volcano Yellowstone, orang menyebutnya demikian. Nah, itu terakhir meletus sekitar 700.000 tahun yang lalu. Nah, para ahli memperkirakan gunung ini akan selalu meletus setiap 1 juta tahun sekali atau lebih. Nah, kalau ini meletus, wah sangat berbahaya katanya untuk negara Amerika. Nah, untuk teman-teman atau sobat wisata yang tidak sabar lagi untuk melihat videonya, silahkan saksikan seperti berikut ini. Menuju Yellowstone National Park, ini akan melewati Grand Teton National Park yang alamnya juga sangat indah. Dan di bulan April masih kelihatan bukit-bukit bersalju, dan mudah-mudahan ke depan cuaca sangat bagus sehingga bisa sampai ke Yellowstone. Dan di pinggir sungai itu juga sungainya sangat jernih sehingga bisa beristirahat di pinggir. Dan terjadi hujan lokal, tetapi hujannya berupa salju dan lumayan agak panjang perjalanan yang diiringin oleh salju ini. Dan berdoa supaya di depan langitnya cerah, karena ini kan hujan lokal menurut ramalan cuaca. Dan ternyata benar, di depan kita mendapatkan cuaca yang cerah, dan di jalanan kita ketemu banyak bison yang menghadang mobil, dan kemudian kita harus berhenti sehingga bison-bison itu bisa melewati. Dan banyak bison-bison di pinggir sungai yang kita juga bisa motretnya dari dekat, tapi nggak boleh terlalu dekat. Nah, setelah itu kita juga bisa menyaksikan apa sih sebenarnya yang dimakan oleh bison. Nah, rumput-rumputan yang udah kering sebenarnya ya masih dimakan. Dan juga di sepanjang jalan ada papan informasi. Dan hati-hati ketika turun dari mobil, karena ini saya bertemu dengan serigala liar. Pasti takut tapi campur senang, karena ini pertama kalinya saya bisa memotret serigala dari dekat. Dan ini serigalanya sendirian, jadi nggak perlu takut. Kalau rame-rame baru berburu. Dan sampai di geyser itu fasilitasnya banyak ya diberikan, seperti jembatan. Kemudian untuk memotret diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan hanya menggunakan drone. Nah, geser-gesernya sangat banyak sekali, makanya di sini memang super volcano itu benar bahwa di sini banyak sekali gesernya. Dan kita juga harus isi absen ya kalau bahasanya, di buku besar nama kita. Dan kemudian juga dapat informasi-informasi yang banyak dari pusat informasi ini. Kemudian kita bisa berjalan, di depannya ada Excelsior Geyser Crater. Kemudian juga kita ada pintu masuknya di sini. Kemudian juga ada papan foundation, Yellowstone Foundation, dan siapa saja yang memberikan donasi. Dan ini juga bentuknya ada, kalau nggak salah, perpustakaan ada di dalamnya serta cenderamata. Dan ini geyser terkenal di dunia, Old Faithful Geyser. Dan kemudian nggak lupa main salju dulu sebentar. Kemudian di sini di sepanjang jalan juga kita menyaksikan ada larangan-larangan drone. Dan di pusat informasi ini memang dijelaskan bagaimana cara dulu tentara Amerika melakukan pengamanan selama 32 tahun. Nah, ketika pintu keluar kita menyaksikan mendapatkan banyak sekali rusa-rusa di pinggir jalan. Dan kita berpikiran bahwa ini lokasi yang sangat luas, ya lebih dari 8.900 km persegi, dan tidak ada kelihatan di jalanan itu patroli ya. Dan rusa-rusanya banyak sekali, dan ini memberikan pemandangan yang indah buat saya. Dan kembali lagi ke Jackson Hole Airport untuk pulang ke Jakarta. Menarik bukan? Bisa melihat bison di tengah jalan yang menghadang mobil dan sebagainya. Juga ada serigala yang diam-diam juga datang ke pinggir sungai. Nah, untuk lebih lanjut silahkan subscribe, like dan komen, serta bunyikan lonceng untuk video-video kami berikutnya. Terima kasih, salam sobat wisata.